Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Kali ini kita akan coba membuat serial cara atau tutorial membuat RE King drag frame standar ya. Jadi nanti RE King ini akan kita buat mulai dari seri 1 atau part 1 sampai posisi motor ini kita tes di arena ya. Untuk kesempatan kali ini yang trip pertama kita akan membuat pemadat kompresi dan membandul askro ya. Tapi sebelumnya bagi saudara-saudaraku yang nonton video ini, mari kita subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya bermanfaat silahkan di share ya. Kita akan berikan pemadat kompresi ini saudara. Untuk pemasangan pemadat kompresi ini saudara, meskipun ini berasal dari aluminium, akan tetapi menambah berat atau beban atau bobot daripada askrop di posisi depan. Ini tidak baik untuk RPM tinggi saudara. Maka syarat pemasangan serpico ini yang baik, di samping nanti dikasih serpico, ini pemadat kompresi, belakangnya juga harus ditambah dengan timbal atau ditambah beratnya ya. Beratnya nanti akan ditambah. Coba nanti diikuti langkah saya ya. Ini kita akan timbang dulu berapa bobotnya supaya kita ini bisa memahami ya, tidak asal kita. Oke, ini pemberat pertama, lihat nih Nes, nampak di sini Nes, jangan terlalu dekat, tidak apa-apa, yang penting nampak, luruskan ini ya. Lihat saudara, satu beban ini 37 gram, kita tambah satu lagi 73 gram. Yang ini bautnya semuanya ini kita pasang, perhatikan 91 gram saudara. Andai ini kita pasang langsung di sini Nes, langsung dipasang di askrop ini, yang terjadi apa? Beban di depan lebih berat sehingga torsinya tidak baik saudara ya. Maka ketika kita memasang pemadat kompresi, wajib hukumnya untuk memasang pemberat yang minimal adalah seberat daripada 91 atau bahkan lebih ya. Bahkan lebih, kalau lebih berarti nanti torsinya lebih besar ya. Karena apa? Kerja daripada askrop ini saudara atau krek as ini, ketika telah terjadi posisi langkah usaha, maka ya piston didorong ke titik mati bawah ya. Untuk menuju ke titik mati atas kita butuh lontaran daripada askrop. Maka askrop di bagian belakang yang sini, lawan dari big end, itu dibikin berat oleh pabrik. Kenapa? Supaya dapat melontarkan kembali piston ke titik mati atas. Seandainya tadi pemadat kompresi tadi kita pasang tanpa menambah beban bobot di belakang, yang terjadi apa? Lontarannya akan lemah. Lontaran dari titik mati bawah ke titik mati atas ini lemah, sehingga baik untuk RPM bawah saja, atasnya pasti tidak jalan saudara. Oke, mari kita ikuti. Akan kita kasih timbel saja ya. Kita kasih timah hitam supaya lebih berat ya, torsinya lebih baik. Minim adalah sebesar 91 gram bobotnya minimal. Bahkan nanti kalau kita beri lebih juga lebih bagus, karena nanti daya lontarnya naik ke atas piston dari titik mati bawah ke titik mati atas lebih keras. Oke, mari kita copot ya. Setelah copot kita pasang pemadatnya. Kemudian fokus utama kita pada hari ini adalah membuat bandul timah ya. Boleh menggunakan besi, boleh menggunakan timah saudara. Ada juga yang mengelas di sini, ditambah lasannya, bobot bawahnya ditambah ya. Terserah daripada mekanik masing-masing. Saya suka dengan timah hitam saja supaya bentuk daripada askrop ini tetap tidak berubah. Oke, kita copot, kita bikin timahnya.
Oke, setelah kita copot ya stang sehernya saudara, kita buat timbal apa pemberat, tapi kita tidak merubah titik mati atau tidak menggeser titik torsinya. Kenapa? Karena air eking ini sudah baik ya, sudah bagus, sudah baik. Hanya kita akan mengimbangi dari bobot pemberat tadi yang nanti akan kita pasang, kita imbangi dan akan kita tambah beratnya sedikit lagi ya. Akan kita lubang saja. Yang tengah tetap posisi di tengah supaya tidak ada perubahan daripada pergeseran di sini. Kemudian yang di sini nanti kita pasang, di sini satu. Oke, di sini juga satu. Jaraknya harus sama saudara ya. Jaraknya dari atas ini ke sini harus sama. Ini kita bikin 1 cm ya. Ini tengah-tengah. Supaya nanti ketika kita aplikasikan tidak merubah titik torsinya ya. Oke, sebelah sini juga sama. Oke, satu saudara, kita drip dulu. Oke, azan sudah berkumandang saudara ya. Kita tinggal sholat dulu. Kita harapkan saudara-saudara sekalian, kita sholat. Yang laki-laki mari kita sholat di masjid dulu. Nanti kita ikuti aktivitas berikutnya ya. Oke, kita skip dulu. Dibor langsung ya yang sudah kita kasih tadi. Wah. Sampai nanti selesai saudara ya, tidak perlu saya videokan nanti supaya karena ini prosesnya kan lama ya. Kalau sudah selesai bolong semua baru kita tunjukkan dengan video supaya kita sama-sama dapat mengetahui. Oke, kemarin sudah dibor saudara ya. Karena sibuk kami membuat ini, membandulnya ini tidak kami videokan, tapi saya yakin di video-video kemarin saya ada untuk memasukkan timahnya ke dalam lubang ini. Kalau untuk air eking ini titik torsinya sudah mantap, walaupun standar bagus, tidak perlu digeser ya. Tapi kita membuat bandul saja di sini untuk apa? Mengimbangi ketika pemadat kompres ini dipasang. Kalau kita tidak mengimbangi dengan titik daripada bandul ini, yang terjadi motor getar ya. Tanpa membandul langsung dipasang pemadat kompresi merugikan, motornya getar ya, pasti motornya getar. Dan yang ada powernya hanya RPM bawah, RPM atasnya pasti kurang. Kalau ngangkat ya enak sekali, tapi motor getar ya. Maka ini diimbangi ditambah dengan bandul. Oke, sekarang kita pasang serpikonya ini, pemadatnya ini kita pasang ya. Dengan mengelem, kita kasih lem dulu. Ini dari aluminium ya, dari aluminium. Ini dilem. Nanti baru kita pasangkan sini. Kita pakai lem porting ya. Ini lem porting 2, ini kita campur. Kita campur sama-sama satu bagian ya. 1 berbanding 1 seperti ini. Kemudian ini kita campur seperti ini ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ini kalau cuman sebentar nanti tidak keras-keras ya. Rata. Lalu kita mainkan di sini. Kita kasih. Dan kita kasih sininya ya. Kita pasang. Mainkan apanya Man? Bautnya tadi Man.
Kemudian yang sebelah sini ini kita pukul-pukul, kita kembang-kembangkan supaya dia tidak lepas. Oke saudara, ini yang sudah kita kasih lem kemarin ya. Bandulnya tetap 3, tidak bergeser torsinya, hanya mengimbangi pemadat kompresi, lebih berat sedikit di ujungnya supaya torsi bertambah. Kemudian akan kita pasang, nanti kita gunakan lahar vac karena ini akan digunakan untuk air king frame standar ya, untuk keperluan drag ya. Kita pasang dulu, nanti kita center. Kemudian perlu diperhatikan kalau sudah seperti ini, jangan sampai pemadat kompresinya nanti nyangkut ke stang seher ini. Nah, ini aman, tidak ada nyangkut sama sekali ya. Kalau ada yang meringankan stang seher saudara, baik sekali, bagus ya. Karena apa? Ujung di sini nanti akan lebih ringan. Maka kalau tidak membandul seperti ini, kalau pasang pemadat kompresi, diringankan stang seher baik. Karena apa? Bobot di depan enteng dan otomatis torsi akan lontaran akan lebih kuat. Nah, kalau misalnya tidak membuat bandulan, hanya menambah pemadat kompresi saja yang terjadi, power bawah memang bertambah, tapi motor getar. Kenapa getar? Karena tidak imbang lagi. Padahal harusnya berat belakang, harus berat sebelah sini, ini menjadi beratnya sebelah sini bertambah. Jadi motornya bergetar, tidak baik saudara ya. Oke, langsung kita pasang dulu stang sehernya ini ya. Ini sudah aman. Ini sengaja kita pakaikan sambung-sambung supaya kalau terjadi kemiringan dia tetap menyesuaikan. Oke, langsung ya kita pakai lahar vac supaya lebih licin. Oke, ini sudah saudara ya. Ini toleransi betul 0,01. Mau halus betul tidak bisa karena ini lihat. Nah, maklum motor lama ya. Ini sudah lumayan 0,01 sudah bisa dipakai balap. Kemudian perhatikan saudara titik torsinya. Ini kalau kita bandul ini berhentinya susah. Jadi terus saja dia berputar. Nah, meskipun stangnya kemana-mana, nah ini lambat berhentinya. Oke. Nah, titik torsi berhenti dengan sendirinya posisi di sini. Ini tepat dengan blok RE King yang di posisi nanti di titik mati atas seperti ini. Oke ya, kita ulang. Ini bagian magnet, ini bagian kopling. Ini lambat berhentinya ya, termasuk juga pengaruh dari lahar. Tapi meskipun laharnya standar, kalau kita bandul tetap berhentinya lambat karena ada pengimbangan. Lihat ya, seperti ini. Kalau kita geser ke sini kembali, kita geser turun juga kembali. Oke saudara ya. Jadi ini tinggal dipoles, bekas-bekasnya ini tidak masalah, ada bekasnya pun tidak apa-apa, tinggal diamplas bekas-bekas lemnya supaya halus. Oke saudara, yang part kedua nanti akan kita pasangkan di motor untuk drag RE King ya, 135 frame standar nanti ya. Oke, untuk kali ini cukup sekian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kami ulangi, titiknya itu pakai mata bor 14 mili ya, sampai posisi hampir tembus seperti ini ya. Nih, tapi tidak mungkin bisa keluar karena sebelah sini ada tahan, sebelah sini ada penahan. Oke saudara, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.